Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas soal dari bab matematika, yaitu pola barisan dan bilangan. Kita langsung ke pembahasan dan soal. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pola barisan, bilangan, dan deret. Sebelum itu mungkin kalian belum mengetahui apa sih itu barisan, bilangan, dan juga apa itu pola bilangan. Jadi perbedaannya di sini, barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Di sini saya mempunyai contoh 1, bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa bisa dinamakan barisan bilangan? Karena bilangan-bilangan ini memiliki urutan dengan aturan tertentu. Kenapa? Karena bilangan tersebut sama-sama ditambah 1. Nah, maka urutan dan aturannya itu sudah ditentukan, sudah tertentu seperti itu. Nah, yang nomor 2, ini saya memiliki bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa bisa dinamakan barisan bilangan? Karena bilangan-bilangan ini itu sama-sama ditambah 2. Nah, sedangkan pola bilangan itu adalah aturan yang dimiliki oleh sebuah bilangan. Nah, sudah dirumuskan adalah UN suku n sama dengan 2n dikurangi 1. Jika saya di sini mempunyai bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, maka cara membuktikannya kalian bisa cara meneruskannya atau cara membuktikannya kalian bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2n-1. Sini saya sudah menghitung suku pertama itu 1, yang mana rumusnya adalah 2n-1, jadi 2 dikali 1 min 1 hasilnya 1, sama. Sedangkan suku kedua itu adalah 3, 2 dikali 2 min 1 itu hasilnya sama dengan 3. Dan suku ketiga itu 5, yang mana 2 kali 3 itu 6 dikurangi 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Apa sih maksudnya? Di sini saya sudah memberi contoh 3, 8, 13, 18. Nah, cara menentukan selisih atau bedanya itu benar, kalian bisa kurangi bilangan di depan dengan bilangan di belakangnya dengan bilangan di depannya. Seperti 18 ini dikurangi 13, maka itu hasilnya sama dengan 5. Nah, jika kalian masih tidak percaya, kalian bisa buktikan 13 ini dikurangi dengan 8, itu hasilnya sama 5. Apabila tidak sama, maka itu bukan merupakan barisan aritmatika, dan seterusnya. Nah, barisan aritmatika ini kalian bisa rumuskan seperti B sama dengan UN dikurangi UN dikurangi min 1, dan seterusnya. Nah, selain barisan aritmatika, di dalam pola bilangan, barisan, dan deret itu ada deret aritmatika, yang mana deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, contohnya itu tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret 3 ditambah 7 ditambah 11. Nah, karena deret itu merupakan jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika, di sini sudah dirumuskan Sn sama dengan setengah n dalam kurung 2a ditambah n-1 dikali b. Nah, karena di sini sudah ada contohnya, kita selesaikan secara manual. Di sini sudah diketahui A-nya sama dengan 3. A ini merupakan suku pertama, sedangkan B itu merupakan suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi 7 kurang 3
sama dengan 4. Nah, jadi kita bisa kerjakan ini sama dengan setengah n-nya ini sama dengan 20. Lalu kita masukkan angkanya. 2 dikali 3 ditambah 20 dikali 1 tutup kurung B dikali B. Nah, kita bisa hitung yang ada di luarnya ini 10. 2 dikali 3 6 ditambah 19 dikali B nya ini 4. Nah, maka hasilnya 10. 6 tambah 19 dikali 4 itu hasilnya 76. Maka bukan 76. 19 dikali 4 ini sama 76. 76 ditambah 6 sama dengan 82. Jadi 10 dikali 82 hasilnya sama dengan 820. Jadi cara deret aritmatika dari soal tersebut, jumlah suku ke-20 nya, jumlah 20 suku pertama dari deret tersebut adalah 820. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan, setelah menjelaskan barisan dan deret aritmatika, kita akan berpindah ke barisan dan deret geometri. Nah, karena di sini saya akan menjelaskan soal barisan dan deret geometri, sebelum itu kalian harus mengetahui pengertiannya. Apa sih itu barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua. Suku yang berurutan selalu tetap atau sama hasilnya dibagi dua. Suku yang berurutan disebut dengan rasio atau bisa dilambangkan R. Yang mana rumusnya itu, jika kalian mencari barisan geometrinya, itu UN sama dengan AR N-1. Nah, jika R-nya itu kalian belum ketahui berapa, maka kalian bisa tentukan suku kedua, suku di belakangnya dibagi suku di depannya. Seperti 3, 6, 12. Cara mencari R-nya itu mudah. Suku keduanya dibagi suku pertama. Suku ketiganya dibagi suku kedua. Maka itu hasilnya sama-sama 2. Oke, di sini saya memiliki contoh soal dari barisan geometri, yang mana soal itu tersebut diketahui barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya. Maka tentukan suku ke 10. Di sini kita ketahui barisan geometrinya 3, 6, 12, lalu suku pertamanya. Suku pertama itu sama dengan 3, rasionya kita bagi suku kedua dibagi suku pertama jadi 2, dan suku yang kita cari adalah suku ke-10. Lalu kita masukkan rumus UN sama dengan AR N angkat N-1. Jadi kita masukkan A-nya itu 3, R-nya 2, 10 min 1, maka 3 di sini 3, 2 pangkat 9 itu 512 dikali 3. Maka hasilnya itu sama dengan 1536. Maka hasil dari soal tersebut adalah 1536. Nah, setelah barisan geometri, di sini saya akan menjelaskan deret geometri, yang mana deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Nah, jika di barisan geometri itu ada suku ke-1, suku ke-2, suku ketiga dan seterusnya, maka deret geometri itu adalah jumlah dari seluruh barisan geometri. Jadi U1 ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga dan seterusnya. Nah, di sini rumus dari deret geometri itu Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 per R. Itu untuk rasio apabila rasionya itu lebih kecil dari 1.
Dan apabila rasionya itu lebih besar dari 1, maka rumusnya itu A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi ada bolak-baliknya. Nah, di sini kita langsung ke contoh soalnya. Jadi tentukan jumlah 10 suku pertama dan deret 3, 6, 12. Jadi kita harus tulis dulu apa saja yang diketahui. Kita bisa tulis diketahui A-nya itu sama dengan 3, rasionya itu 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, karena ini 2 berarti rasionya itu lebih besar dari 1. Maka rumus yang digunakan itu Sn sama dengan A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi kita bisa tulis langsung, kita masukkan seluruh angkanya. Di sini A-nya 3, R-nya 2, N-nya 10 min 1, lalu 2 min 1, 3, ini 1024 min 1, 2 min 1, 1. Jadi hasilnya itu sama dengan 369. Hasil dari 1004 dikali 3 lalu bagi 1. Hasilnya sama dengan 3069. Nah, setelah kita mengetahui barisan deret, barisan geometri dan deret geometri, di sini deret geometri itu ada penerapannya, yaitu deret geometri tak terhingga. Jadi deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak terhingga. Deret geometri tak hingga dengan rasio lebih dari 1 tidak dapat terhitung. Sedangkan deret geometri dengan rasio antara negatif 1 dan 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika n semakin besar. Maka bisa dirumuskan menjadi S tak hingga, ini lambang tak hingga sama dengan A dibagi 1 per R. Di sini saya memberi contoh 1 ditambah 1 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8. Jadi tentukan S tak hingganya. Kita sudah diketahui di sini suku pertama jadi 1. Nah, rasionya itu setengah bagi 1 sama dengan setengah. Jadi kita masukkan saja 1 per 1 min setengah. Nah, setelah itu kita samakan. Kita samakan jadi seperti ini. 2 per 2 min 1 per 2. Jadi 1 per 2. Karena ini 1 per 1 itu sama dengan 1, jadi S tak hingganya itu sama dengan 2. Maka hasil dari soal tersebut adalah 2. Nah, di dalam deret geometri tak hingga itu ada penerapannya juga. Jadi penerapannya itu salah satu deret tak hingga yaitu menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. Nah, sebuah bola akan dilemparkan ke atas ataupun langsung dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kemudian bola tersebut menghantam lantai dan memantulkan kembali ke atas, dan kejadian tersebut berlangsung secara terus-menerus. Jadi apabila bola itu dijatuhkan ke bawah, maka bola tersebut akan mantul lagi ke atas. Nah, di dalam bola dilempar ke atas itu lintasan yang dilalui bola ada bagian yang naik dan ada bagian juga yang turun. Panjang lintasan naik atau PLN yaitu S tak hingga, dan panjang lintasan turun atau PLT yaitu S tak hingga. Sehingga total lintasan atau PL sama dengan lintasan naik atau PLN ditambah panjang lintasan turun. Nah, kita bisa jabarkan dari pengertian di atas tadi, PL itu sama dengan PLN atau
panjang lintasan naik ditambah panjang lintasan turun, yang mana itu sama-sama S tak hingga. Nah, kita jabarkan jadi 2S, yang mana 2S ini bisa 2A min 1 per 1 min 1. Jadi rumus dari bola dilempar ke atas itu PL sama dengan 2A bagi 1 min 1. Nah, yang kedua ada bola dijatuhkan ke bawah. Jadi ada bola yang dijatuhkan ke atas dan ada bola yang dijatuhkan ke bawah, yang mana materi itu sama seperti bola dilempar ke atas, tapi yang membedakannya adalah lintasan awal yang naik dihitungkan sebab bola langsung dijatuhkan dari atas, sehingga PL nya itu sama dengan 2S tak hingga min A. Langsung bisa dijabarkan jadi 2A per 1 min R min A, yang mana bisa disimpulkan menjadi 2A min 1 per R min A. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal yang mana ini merupakan soal akhir dari video ini, yang mana sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 25 meter dan memantulkan kembali dengan ketinggian 4/5 kali tinggi semula. Maka pemantulan ini berlangsung terus menerus hingga bola berhenti. Jumlah suku lintasan bola adalah. Nah, kita simak dari soal tersebut, itu merupakan materi bola yang dijatuhkan ke bawah, yang mana kita bisa jawab. Kita tulis dikitnya dulu. Diketahui soal itu A nya sama dengan 25, lalu R nya itu sama dengan 4/5, sudah diketahui dari soalnya. Nah, yang ditanya itu adalah suku PL atau panjang lintasan. Nah, langsung kita jawab. PL yang mana sudah dirumuskan dari tadi itu 2A 1 per R min A. Kita masukkan saja 25 1 min 4/5 min 25. Nah, kita samakan dulu ini KPK nya 5/5 min 4/5 min 25, jadi 2/5 per 1/5 min 25. Yang di dalam kurung ini kita bisa kali pecahan, jadi 25 per 1 kali 5 kali 1 min 25, jadi 2 kali 125 min 25. Nah, setelah ini kita bisa jumlahkan 250 dikurangi 25, hasilnya 225. Jadi hasil dari soal tersebut adalah 225 meter. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan dan penjabaran soal tadi. Apabila ada perkataan yang salah, itu sebab dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.